Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Dwi Febriansyah dari Administrasi Publik semester 6 kelas F, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang salah satu teknik analisis data kualitatif, mata kuliah analisis data kualitatif yang dosen pengampunya yaitu Dr. Cecep Wahyu Hairudin MPD. Nah, saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan beberapa hal tentang metode observasi. Yang pertama itu yang sudah tentunya ada maksud dari metode observasi itu apa, dan yang kedua ada tujuan dan fungsi observasi. Yang ketiga ada keuntungan pengamatan observasi. Yang keempat observasi partisipasi. Yang kelima observasi tidak terstruktur, dan yang terakhir itu observasi kelompok. Nah, lanjut ke materi yang pertama, apa itu metode observasi? Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Adapun salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi itu sendiri. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Nah, sedangkan menurut Zainal Arifin dalam buku Kristanto tahun 2018, observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Lalu ada tujuan dan fungsi observasi itu sendiri. Tujuan dari observasi merupakan berupa deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis pada penelitian kualitatif, atau menguji teori dan hipotesis pada penelitian kuantitatif. Fungsi observasi secara lebih rinci terdiri dari deskripsi, mengisi dan memberikan data yang dapat digeneralisasikan. Deskripsi berarti observasi digunakan untuk menjelaskan, memberikan, dan merinci gejala yang terjadi. Seperti seorang laboran menjelaskan prosedur kerja atom hidrogen, atau ahli komunikasi menjelaskan secara rinci prosedur kerja di stasiun televisi. Mengisi data memiliki maksud bahwa observasi yang dilakukan berfungsi melengkapi informasi ilmiah atas gejala sosial yang diteliti melalui teknik-teknik penelitian. Memberikan data yang dapat digeneralisasikan maksudnya adalah setiap kegiatan penelitian sehingga mengakibatkan respon atau reaksi dari subjek amatan. Dari gejala-gejala yang ada, peneliti dapat mengambil kesimpulan umum dari gejala-gejala tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada keuntungan pengamatan observasi. Salah satu keuntungan dari pengamatan langsung atau observasi ini adalah bahwa sistem analisis dapat lebih mengenal lingkungan fisik seperti tata letak ruangan serta peralatan dan formulir yang digunakan, serta sangat membantu untuk melihat proses bisnis beserta kendala-kendalanya. Selain itu, perlu diketahui bahwa teknik observasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Nah, lalu ada beberapa bentuk observasi. Bentuk observasi ini ada 3, yaitu observasi partisipasi, yang kedua observasi tidak terstruktur, dan yang ketiga observasi kelompok. Nah, yang pertama itu ada observasi partisipasi. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Lalu yang kedua itu ada observasi tidak terstruktur. Nah, apa sih sebenarnya observasi tidak struktur itu? Observasi tidak terstruktur itu
adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Jadi alasan dinamai observasi tidak struktur itu karena pengamatan yang dilakukan itu tanpa menggunakan pedoman. Jadi improve aja gitu si peneliti buat mengembangkan pengamatannya. Nah, lalu yang terakhir itu ada observasi kelompok. Observasi kelompok ini adalah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Nah, jadi di observasi kelompok ini tidak dilakukan hanya satu peneliti saja, tapi dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu atau suatu masalah yang dianggap menjadi objek penelitian mereka. Baik, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.